Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Modina Hakmi dengan NIM C0619027. Di sini saya akan mempresentasikan karya seni grafis cetak tinggi beserta konsepnya. Karya pertama berjudul Recalls Memories The Kid Memory. Berukuran 30 x 40 cm menggunakan teknik cetak tinggi. Deskripsi berbagai kenangan dan memori saat kecil datang bersamaan. Mereka menyatu menjadi potongan yang utuh dan jadilah sebuah karya. Penjelasan konsep bunga matahari. Bunga matahari menggambarkan kebahagiaan yang sederhana yang sedang mengelilingi anak kecil tersebut. Anak kecil berjalan sendirian dengan menggenggam setangkai daun talas yang ia ambil di perjalanan, dan dijadikannya lah sebuah payung. Sesekali ia meloncat, menari-nari hingga berputar, mengekspresikan kebahagiaan yang sedang dirasakannya. Bunga putri malu. Seperti nama bunga ini, anak kecil ini pun memiliki sifat yang pemalu. Selayaknya bunga putri malu, saat disentuh, maka ia akan menutup atau menyembunyikan daun-daunnya. Anak kecil ini juga kurang lebih seperti itu. Mudah merasa malu, kurang terbuka terhadap orang sekitarnya, tertutup, dan juga kurangnya bersosialisasi. Di hari itu, di mana tidak ada siapapun di sekitarnya, ia melompat bernari-nari kegirangan di tengah hujan gerimis. Laut atau pantai. Pantai dan laut adalah tempat liburan yang paling sering dia dan keluarganya datangi. Pohon kelapa. Pantai yang identik dengan pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan salah satu memori yang cukup berkesan dan selalu terselip hadir pada suatu acara penting dalam hidup anak kecil itu. Biasanya pada hari raya yang terjadi 1 tahun sekali, keluarga besar selalu berkumpul bersama, indah, hangat, dan juga ramai. Di sela-sela itu, pohon kelapa atau buah kelapa selalu hadir seperti cameo dalam sebuah film atau drama. Perosotan. Perosotan merupakan salah satu wahana terbaik di kolam renang. Sebuah memori ketika berada di kolam renang dalam waktu yang cukup lama akan membuat telapak dan jari tangan berkerut, kedinginan, hingga berubah menjadi tangan nenek-nenek. Popping block. Jalanan kecil di pinggir jalan besar di perkotaan biasanya menggunakan sebuah popping block yang disusun rapi dengan sebuah pattern yang jelas. Jalanan popping block ia lewati hampir setiap hari, dari pagi untuk pergi ke sekolah hingga siang hari dilewati untuk pulang sekolah. Lalu sore hari untuk pergi sekolah agama ataupun pergi les. Jalanan popping block ini selalu menemaninya layaknya saksi kehidupan. Pada karya ini, berbagai hal digambarkan dengan jelas. Berbagai hal mengelilingi anak kecil tersebut, seakan berkata hadir. Komposisi dari karya ini, menurut pribadi sudah cukup indah dan juga balance. Dengan anak kecil sebagai main character berada di tengah-tengah dan menjadi pusatnya perhatian. Dengan banyak gambar di sekelilingnya yang mana memang dimaksudkan hadir untuk mengelilinginya. Cetakan pertama tidak terlalu memuaskan dengan tinta yang tidak terlalu mencetak sepenuhnya dengan jelas. Kemudian cetakan kedua berkembang walau tetapi kurang memuaskan. Dan cetakan ketiga yakni cetakan terakhir untuk saat ini dirasa paling bagus dengan tinta yang tercetak sepenuhnya tanpa ada putih-putih, tapi hanya saja kurang rapi. Dan bagian yang harusnya tidak tercetak malah ikut tercetak sedikit. Pada proses pembuatan terlihat step by step bagaimana terjadinya proses percetakan dari mencuci lino lalu mengoles tinta pada cetakan hingga mencetaknya pada sebuah kertas. Karya kedua berjudul Recalls Memories, Memory of the Ocean. Ukuran karya 35 x 30 cm menggunakan teknik cetak tinggi. Deskripsi: memori seseorang terhadap sebuah adegan yang sama persis. Sering bertemu memberikan perasaan tidak asing dan mulai hangat, terasa akrab walau tidak pernah mengobrol. Menatap laut dengan angin yang mengelilingi terasa semakin hangat setiap kali datang berkunjung. Terasa seperti mengunjungi teman lama. Lalu seakan berbicara, "Apa kabar? Senang bertemu denganmu lagi." Menyapamu seakan-akan mengenalmu. Proses pembuatan. Pada karya ini dengan jelas digambarkan lautan dengan ombak. Seseorang dari pinggir pantai menatap lautan yang berombak
dengan tatapan hangat seakan menyapa seseorang yang telah lama dirindukan. Komposisi pada karya ini dirasa sudah cukup indah dengan detail dari buih ombak yang dirasa akan cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah ombak di lautan. Dengan seorang pria berada di tengah-tengah karya di antara lautan ombak. Hal ini menjadikannya sebagai titik utama pada karya ini. Dilakukanlah beberapa proses percetakan. Cetakan pertama dirasa cukup memuaskan dengan tinta yang berhasil menutupi semua daerah cetakan dan membuat hasil cetakannya nampak dengan jelas. Lalu cetakan kedua, walau sudah merasa cukup memuaskan, tapi tentunya ingin mencoba kembali hingga memiliki hasil yang lebih baik. Maka dari itu diadakanlah cetakan yang kedua, yang hasilnya tidak cukup baik tapi juga tidak buruk. Karya ketiga berjudul The Comfort Zone dengan berukuran 42 x 30 cm menggunakan teknik cetak tinggi dengan dibuat pada tahun 2022 dan merupakan cetakan pertama dari 2 cetakan. Deskripsi: sebuah zona nyaman saat sudah berada pada zona nyaman, itu pada waktu yang lama, maka perlahan akan terasa seperti black hole yang menyedot berbagai hal dalam diri ini hingga terasa hampa. Perasaan semangat, keberanian, keleluasaan, dan yang lainnya akan menghilang secara perlahan. Konsep karya keempat: melakukan hal yang sama pada arus yang sama dan dalam jangka waktu yang lama dan membuatnya menjadi sebuah rutinitas yang tidak pernah dilewatkan ini akan menjadi sulit untuk membedakan kejadian apa yang telah terjadi sebelumnya beserta urutannya. Semuanya akan menyatu menjadi satu dan membuat bingung, hingga tidak bisa membedakan yang mana realita dan juga fiksi. Perlahan mulai tidak menyadari hal-hal kecil yang berubah di sekitarnya selain pada rutinitas yang telah dijalani. Seakan-akan berubah menjadi sebuah robot yang telah diprogram dengan baik. Sebenarnya rutinitas ini terjadi karena berada pada zona nyaman, merasa aman karena sering melakukannya hingga merasa tidak perlu melakukan hal baru yang mengharuskannya untuk keluar dari alur yang sudah menemaninya dalam waktu yang cukup lama. Memberikan perasaan takut untuk mencoba berbagai hal baru ataupun keluar dari zona nyaman tersebut. Tanpa disadari, keadaan di luar rutinitas tersebut berubah. Bahkan ketika seharusnya merasakan kesakitan akibat keadaan luar berubah, ia tidak merasakan sakit. Bukan karena memang tidak merasakan sakit, tapi lebih kepada suatu kondisi di mana dia tidak tahu bahwa yang dirasakannya itu adalah sebuah rasa sakit. Penjelasan gambar secara lebih jelas. Ikan cupang mengelilingi air terjun ini menggambarkan sosok yang melakukan rutinitas yang sama dalam jangka waktu yang lama. Rutinitas yang memfokuskan pada satu hal yang hanya ada pada alurnya itu ditekuninya hingga tidak bisa menyadari perubahan yang dilakukannya ataupun yang terjadi di luar alurnya tersebut. Hingga sampai ikan cupang ini mengelilingi bagian luar dari air terjun di mana itu bukanlah habitatnya, di mana tidak ada air dan malah akan membuatnya tidak bisa bernapas, akan merasakan kesakitan ataupun sulit untuk bertahan hidup. Karya keempat berjudul Suddenly Become Outsider berukuran 40 x 30 cm menggunakan teknik cetak tinggi, dibuat pada tahun 2022 dan merupakan cetakan kedua dari 3 cetakan. Deskripsi: mulut terbungkam, telinga tertutup, mata terbuka namun terhalang dan hanya bisa menerawang bayang-bayang. Suatu perusahaan tertinggalkan dan mengetahui suatu hal pada detik-detik akhir atau bahkan tidak tahu sama sekali. Already cover my eyes like they told me to, but they want me perfectly blind. Konsep karya keempat: sebuah kejadian yang tidak sengaja walaupun kadang disengaja, di mana sebuah perasaan tertinggal, terasingkan, mengetahui sesuatu pada detik-detik terakhir atau bahkan tidak tahu sama sekali hadir. Secara tiba-tiba dan juga pertama kali, mereka menyuruhku untuk menutup telinga, mulut, hingga mata. Walaupun yang terakhir ku coba abaikan, mereka akhirnya tetap menutup setengahnya. Sebuah perlakuan dan perubahan yang tiba-tiba ini terjadi bagaikan telur ceplok yang biasanya dimasak dengan keputusan yang mendadak tanpa adanya basa-basi dan persiapan yang jelas. Berdiri sendirian di pojok ruangan sambil melihat yang lain berkumpul di tengah membicarakan suatu hal yang dirasa tidak boleh diketahui oleh pihak lain selain mereka, seperti sebuah rahasia terang-terangan. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.